Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis, 9 November 2023. Tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Tuhan dengan benar adalah suatu kewajiban bagi kita. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti, dalam setiap kebaktian atau persekutuan yang kita laksanakan dan ikuti, mari menilai apakah di sana kita sudah memuliakan Tuhan dengan benar? Atau jangan-jangan semua itu selama ini kita laksanakan, kita ikuti, tapi hanya demi kebesaran nama kita, demi kemuliaan nama kita. Maka pada pagi hari ini, Tuhan berfirman bagi kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Muliakanlah Tuhan dengan benar. Dengan cara apa? Paling tidak ada 3 kata kerja yang disebutkan dalam teks ini. Pertama, bawalah persembahan. Soal persembahan ini sudah sangat jelas bagi kita. Bahkan pada minggu yang lalu kita diingatkan, persembahan yang benar, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang kudus atau tidak bercacat. Bawalah persembahan sebagai tanda bahwa kita percaya Tuhanlah pemelihara kehidupan kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dan kemudian yang kedua dikatakan, masuklah menghadap Dia. Pada masa COVID-19 kurang lebih 3 tahun yang lalu, ada perubahan yang signifikan dalam praktek-praktek ibadah yang kita laksanakan. Karena pandemi itu, akhirnya tiba-tiba berubah, kita bisa beribadah di rumah, beribadah sendiri, mengikuti lewat live streaming, tidak perlu datang ke gereja, dan itu sah-sah saja pada saat itu. Kita tidak bersekutu dengan orang lain sebagai bagian dari mendukung pemberantasan atau melawan yang namanya pandemi COVID-19 itu. Tetapi di semua perubahan itu, makna dari ibadah tidaklah berubah. Bahwa makna ibadah adalah kita menghadap Tuhan Allah. Dimanapun kita beribadah, kita harus senantiasa mengakui kita di sana sedang menghadap Allah. Bagaimanalah seorang yang menghadap Allah? Dia harusnya menunjukkan rasa taat, rasa tunduk kepada Tuhan Allah di dalam ibadah itu. Maka katanya, masuklah menghadap Dia. Kita masuk dalam persekutuan, dalam kebaktian atau dalam ibadah itu. Jadi tidak hanya kita datang, duduk dan pulang, tetapi kita masuk di dalam ibadah itu. Kita benar-benar menghadap Allah di dalam kebaktian itu atau dalam ibadah itu. Kemudian yang ketiga dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujudlah.
Dengan sujud ini kita mengakui bahwa Dialah Allah yang lebih berkuasa atas kehidupan kita. Dan sujudlah dengan kekudusan. Artinya kita memantaskan diri kita bersujud di hadapannya, mengakui kebenaran dan kekuasaan Allah. Saudara-saudari, muliakanlah Tuhan dengan demikian. Membawa persembahan, menghadap Dia, dan sujud menyembahnya. Itulah yang dikehendakinya dari kita, supaya kita menyembah Tuhan dengan kekudusan, dengan penuh syukur, dan dengan pujian. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keegoan, dan bukan mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang maha mulia. Bagimulah kemuliaan kini sampai selama-lamanya. Kami mau memuliakan Engkau dengan benar. Kami mau mempersembahkan hidup kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menghadap Engkau dalam setiap pertemuan, dalam ibadah dan kebaktian, dan dalam setiap aktivitas kami. Dan kami mau sujud menyembah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.